Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abdan Syakura yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat zahir dan batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi serta nikmat hidayah dan nikmat dapat menjalankan ibadah secara istiqomah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam Sabtu memasuki malam tanggal 9 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, dengan pertolongan Allah dan dengan nikmat dari Allah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, di Mushola Abdan Syakura yang kita cintai ini. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kelak di hari kiamat mereka akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat bahwa malaikat akan mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian tidak usah merasa takut, kalian tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa sedih hati. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, saudara kita, kedua orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga semuanya oleh Allah dijadikan ahlul jannah, dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi yang agung, baginda tercinta, paduka alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, serta oleh Allah diselamatkan, diamankan dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bagaimana biasa kita awali
pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita sekalian. Kita doakan semoga mereka semuanya selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam maghfirahnya Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga dilapangkan, diluaskan, dijebarkan, diterangkan, dijadikan raudhah riyadhil jinan, taman dari taman-taman surga. Bitir kaliyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah asyraqal kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsur wasurun qad Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Wasati
wassalam alaika salawatullah alaika marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal Husaini ya Rasulullah alai marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh balik ulama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa
Majlisul Ilmi Jamaah Mushola dan Sapura yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Oleh karena kurang lebih sekitar 22 hari lagi kita umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, umumnya di berbagai belahan dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka insya Allah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan membahas tentang saum, tentang puasa, membahas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan saum atau dengan puasa. Dan insya Allah kurang lebih sekitar seminggu lagi kita akan sampai di malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu kata Rasulullah, ya Rafa'allahu a'malal ibadi kullaha. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau akan menaikkan amal-amal yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya di malam tersebut, yaitu malam tanggal 15 di bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban. Maka seyogyanya lah di malam nisfu Sya'ban kita berusaha untuk menghidupkan malam tersebut dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah, dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah dengan mengerjakan salat sunat khair sebanyak 100 rakaat, yang materi tentang salat tersebut sudah saya sampaikan pada malam Sabtu minggu yang lalu. Di samping juga kita di malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam nisfu Sya'ban kita agar hendaknya banyak taqarruban ala Allah, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tentu di malam itu kita sangat amat mengharapkan ampunan dosa dari Allah. Artinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun terakhir ingin dihapus, ingin diampuni oleh Allah, sehingga ketika buku catatan perbal amal kita dinaikkan ke langit, itu nilai-nilai yang buruknya, perbuatan-perbuatan dosanya yang ada dalam buku catatan tersebut oleh Allah sudah dihapus. Oleh karena kita sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah, perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat, perbanyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Untuk sementara waktu di malam itu hal-hal yang bersifat duniawi kita tinggalkan dulu, kita lepaskan dulu, kita sediakan waktu secara khusus hanya untuk Allah, menghadap kepada Allah dengan merendahkan diri, dengan merasa bahwa kita banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melalaikan perintah-perintah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang darajatus shaum, tentang darajat saum, tentang darajat saum, tentang derajat puasa, tentang level puasa, tentang tingkatan puasa. Jadi puasa itu ada tingkatannya, sebagaimana juga berzikir kepada Allah ada tingkatannya. Dulu pernah dibahas, ada tingkatan zikir. Yang pertama namanya zikrul adat, kemudian tingkatan zikir yang kedua namanya zikrul ibadah,
Kemudian yang paling tinggi tingkatan zikir yang ketiga namanya zikrul mahabbah wal ma'rifah. Demikian pula dalam masalah dalam masalah saum, dalam masalah puasa itu pun ada tingkatannya, ada levelnya. Nah, nanti setelah tingkatan puasa tersebut malam ini kita bahas, maka kita dapat mengoreksi puasa Ramadan ataupun puasa sunnah yang lainnya yang pernah kita kerjakan itu adanya atau masuknya di tingkatan puasa yang keberapa. Tentu yang tahu jawabannya adalah diri kita masing-masing, karena kita lah yang mengerjakan puasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baik, terlebih dahulu kita baca dulu keterangannya mengenai darajat saum, mengenai tingkatan puasa. Itu keterangannya terdapat di antaranya di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12 baris yang ke-6 dari atas. Baik, saya baca dulu keterangannya begini. Yuqalu as-sawmu salasu darajatin. Saumul awam wa saumul khawas wa saumu khawasil khawas. Amma saumul awam faqabul batni wal farji an qada'i syahwa. Wa amma saumul khawas bahwa saumus sholihin kabul jawarihi anil asam fala yatimu jalika illa bimudawamati khamsati asya'a. Al-awwalu ghaddul basari an kulli ma yadamu syar'an. Wasani hibdul lisani anil gibati wal kadibi wan namimati wal yaminil gomus. Wasalis kapul ujuni an istima'i kulli makruh. Warabi kapul jami'il aqdami anil makari. Wa kapul bawtokni anis subuhati biwaqtil iftar. Wal khamis alla yastaksira minal halal waqtal iftar bihaitsu yamlau batna. Wa idza qala alaihi salatu wassalam ma min wi'ain abghadu ila Allah min batni muli'a minal halal. Wa saumu khawasil khawas wa amma saumu khawasil khawas fasaumul qalbi anil himamid daniyah wa itari dunyawiyah wa kafu amma sallallahu bil kulliyah. Fa idza tafakkara hadas shaim bima siwallah yahsulul fitr. Fa inna tahqiqa hadzal maqam al-iqbal ila Allah ta'ala bil kulliyah wal insyirafu an ghairihi wa huwa rabbatul anbiya wasiddiqin. Nah, ini yang akan kita bahas. Bahas jangan nih. Baru saya sampaikan keterangannya, udah paham belum? Itu keterangannya itu tentang tingkatan puasa itu yang barusan saya sampaikan, itu keterangannya. Udah paham belum nih? Kenapa belum? Oh, ya wajar lah. Kalau pada nggak ngerti bahasa Arab wajar. Karena pada ini bukan orang Arab, orang Indonesia. Gitu. Wajar pada ini orang Indonesia, bukan orang Arab. Orang aja yang tinggal sehari-hari di Arab nggak paham bahasa Arab ya. Baik, kita artikan. As-saumu bermula saum atau bermula puasa. Salasu darajatin itu ada 3 darajat. Ada 3 tingkatan. Ada 3 level.
Ada level yang paling rendah, ada level yang agak tinggi, ada level yang paling tinggi. Nah, nanti kita adanya di mana nih? Apa di level yang rendah, yang agak tinggi atau paling tinggi? Nah, kita akan tahu nanti. Puasa yang kita kerjakan selama ini tiap tahun sepanjang tahun adanya di mana? Tentu kita yang tahu, karena kita yang berpuasanya. Tapi kita akan paham puasa kita ada di level mana setelah kita memahami 3 macam pengertian tingkatan puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaumul awam wa shaumul khawas wa shaumu khawasil khawas. Tingkatan yang pertama namanya puasa awam. Awam. Ini puasa tingkatan paling rendah. Kalau bahasa saya, puasa awam ini puasa anak kecil. Nah, jangan sampai dari tahun ke tahun puasa Ramadan yang kita kerjakan sepanjang tahun, dari tahun ke tahun, puasa anak kecil. Puasa habis sahur dulu, bangun maghrib, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Itu puasa anak kecil. Nah, agak tinggi darajahnya tingkatan puasa yang kedua. Ini darajahnya lebih tinggi dari tingkatan puasa awam. Namanya puasa khawas. Khawas, pakai opson. Khawas. Bukan khawas. Puasa buat pekerjaan. Khawas. Khawas. Kemudian tingkatan puasa yang paling tinggi, jarang orang bisa melakukannya. Bahkan yang mampu melakukan puasa tingkatan yang ketiga ini, menurut para ulama, hanya para nabi dan para siddiqin saja. Selain para nabi, selain para siddiqin, tidak ada yang mampu mengerjakan puasa dengan tingkatan khawasul khawas. Itu tingkatan yang ketiga. Jadi ada puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Khawasul khawas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Cuma sebelum saya bahas satu persatu, kira-kira kalau mau kita bahas dengan tuntas sampai jam 12 siap nggak? Benar nih, kuat nggak nih? Sebab kalau perkiraan saya, kalau ngajinya pengen sampai jam 10, ini jam 9 lewat 7 ini. Kalau umpama ngajinya sampai jam 10, perkiraan saya tidak akan tuntas pembahasannya. Nanggung. Makanya saya nanya dulu, kira-kira kalau umpama pengen dituntaskan sampai jam 12, kira-kira hidup nggak gitu? Jangan sampai, aduh ngaji jangan lama-lama, nanti saya sakit. Wah, ngaji takut sakit. Masa ngaji takut sakit? Di mana tauhidmu? Justru sedang sakit, dibawa ngaji akan sembuh nanti. Coba aja nggak percaya, asal ngaji istiqomah, tapi istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas satu persatu tentang pengertian dari 3 tingkatan saum. Yang pertama, kita bahas tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah, yang dinamakan shaumul awam, puasa awam. Apa itu puasa awam? Menurut para ulama, yang dimaksud puasa awam adalah kaful bautni wal arji'an qada syahwat. Puasa hanya sekedar, hanya sebatas menahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus, dan hanya sekedar menahan pardi dari keinginan syahwat. Jadi puasa perut dan puasa si Abdul Goblak. Tahu si Abdul Goblak, bapak-bapak yang biasa oblak-oplakan tuh, yang ada di bawah pusat tuh.
Suka otak-otakan dia. Ngaji. Ya. Rudak. Nah, jadi puasa perut dan puasa si Abdul Ghaffar. Perut ditahan dari makan dan minum, dari lapar dan haus. Si Abdul Ghaffar ditahan dari keinginan syahwatnya. Udah segitu, nggak lebih dari itu. Sementara anggota badan yang lainnya, kedua mata, kedua telinga, lisan, kedua tangan, kaki, itu tidak berpuasa, tidak ditahan, tidak dicegah dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, puasa yang seperti ini namanya puasa awam. Puasa awam. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syiyam minat ta'am wa syarab, inna syiyam minal lagwi wa rafath." Puasa itu yang sebenarnya, yang sesungguhnya bukan hanya sebatas, bukan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, dari lapar dan haus saja, akan tetapi selain menahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus, juga menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang goflah, yang membuat kita lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, dan dari melakukan perbuatan-perbuatan kotor atau perbuatan keji. Nah, itu puasa yang sesungguhnya. Nah, puasa awam ini enggak seperti itu. Makanya yuk kita tingkatkan. Apabila nanti kita sudah masuk di bulan suci Ramadan tahun ini, kurang lebih 22 hari lagi, apabila kita sudah berada di dalamnya, yuk kita niat dari sekarang, saya akan melakukan puasa Ramadan dengan tingkatan khawas, bukan tingkatan awam. Jadi jangan sampai dari tahun ke tahun, sepanjang tahun puasanya awam terus, nggak pernah meninggal. Nah, puasa awam ini boleh jadi nggak ada pahalanya, bahkan kemungkinan besar puasanya hilang pahalanya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga anggota badan yang lainnya, tidak menahan anggota badan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan haram, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dari perbuatan-perbuatan, dari ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah, yang dicela oleh agama. Sebab dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, ini hadis, jadi waruya anasul anin Nabi SAW annahu telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah bersabda, khamsatu asya'a tuhbitu as-sauma ay tubtilu sawabahu al-ghibbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan najlu bisyahwatin. Ini hadis. Kata Rasulullah, ada 5 perkara di mana yang 5 perkara ini dapat membatalkan saum, dapat membatalkan puasa. Maksudnya yang batal bukan puasanya, tapi tubtilu sawabahu, pahalanya yang batal, pahalanya yang hilang. Gitu. Secara fikih puasanya sok, karena dia dari semenjak tulul fajri hatta taghribas syamsu, dari semenjak terbit fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib, dia telah mampu menahan perutnya dari makan dan minum, dari lapar dan haus, dan menahan si Abdul Ghaffar dari keinginan syahwatnya.
walaupun anggota badan yang lainnya berbuat dosa. Nah, secara fikih puasanya sah, karena dia nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib. Secara ilmu fikih, tinjauan ilmu fikih, puasanya sah. Tapi oleh karena anggota badannya ketika sedang puasa melakukan perbuatan dosa, matanya diperlihatkan untuk memandang yang haram, lisannya digunakan untuk berkata dusta, menggunjing orang lain atau bergibah, untuk melakukan sumpah palsu. Kemudian kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, tangannya digunakan untuk mempeleng orang, untuk marah-marahin orang. Secara fikih puasa sah, tapi orang tersebut pahalanya batal, nggak ada pahalanya. Sehingga betul apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, laisa lahu min siyami, akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dilakukannya, illa al-ju' wal 'atas, melainkan ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Cuma dapat lapar dan haus, tapi tidak dapat pahala di akhirat. Kenapa? Karena dia puasanya hanya menahan lapar dan haus dan menahan syahwat. Sementara anggota badan yang lainnya tidak berpuasa. Sementara anggota badan yang lainnya digunakan untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, puasa yang dikehendaki oleh Allah bukan puasa seperti ini. Puasa yang seperti ini tidak akan mampu mencetak diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Puasa yang seperti ini tidak akan mampu menghantarkan diri kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Padahal jelas dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz yang kedua ayat 183 bahwa Allah memerintahkan puasa Ramadan kepada kita, bahwa Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang mampu membentengi, menjaga, memelihara seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa. Allah berfirman dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tolong digarisbawahi la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan puasa kepada orang-orang beriman la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lah kalau lagi puasa tapi mulut kita berkata kotor, berdusta, menipu, membohongi orang, mencaci maki orang, marah-marahin orang, mengumpat, melakukan sumpah palsu, sedang berpuasa, tangannya digunakan untuk melakukan yang dilarang oleh agama, telinganya digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh agama, matanya digunakan untuk memandang hal-hal yang diharamkan, yang dicela oleh agama, kakinya dilangkahkan ke tempat maksiat. Kalau sedang berpuasa tapi kita melakukan seperti itu puasa yang seperti itu nggak akan mampu menghantarkan diri kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Jadi puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah puasa yang dapat mencetak diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Puasa yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Di mana orang-orang bertakwa itu sudah dijanjikan surga oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran juz yang keempat ayat 133, Allah telah berfirman, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga kata Allah arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Itu surga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yuk, dengan puasa Ramadan nanti kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu puasanya jangan puasa awam,
level 2 puasa khawas, puasanya orang-orang soleh. Itu para jamaah. Jadi ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Pertama, al-kidbu, berkata dusta. Sedang puasa kita berkata dusta, berkata bohong. Secara fikih puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Sayang nggak? Sayang nggak? Akhirnya nanti kita hanya dapat lapar dan haus saja, nggak dapat pahala puasa. Makanya jangan berkata bohong. Luar biasa ini pendidikan puasa, supaya kita menjadi orang-orang mukmin yang jujur. Coba hasil pendidikan Ramadan kita terapkan, kita aplikasikan, kita implementasikan, kita realisasikan, kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang hayat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ghibah, berkata ghibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ya, di belakang orangnya. Kemudian wan namimah itu mengumpat atau memfitnah orang lain. Kemudian wal yaminil ghamus, melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima, yang merusak, yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah wan najru bisyahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Sedang puasa buka TikTok. Ingat, kita lagi puasa. Masa tidak puasa buka TikTok kan? Kan di TikTok kan banyak yang haram-haram itu. Wanita-wanita yang memperlihatkan auratnya. Kok mau tahu, pernah lihat sekali. Biar gak kuper. Lah kalau nggak lihat tuh nggak tahu tuh. TikTok itu apa sih isinya? Oh ternyata begini, gile men. Nah, jangan sampai sedang puasa nunggu maghrib di kamar buka TikTok, kelihatan aurat wanita. Itu sayang puasa kita, nanti pahalanya hilang. Mendingan lihat Al-Quran, tadar, baca Quran. Jadi mata kita lebih banyak digunakan untuk tadarus. Kalau di Quran mah nggak ada tuh aurat wanita, nggak ada. Yang ada ayat Al-Quran tuh. Pikiran nggak benar sudah. Kita merasa dekat, merasa tenang kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah kalau dibaca Al-Quran. Kata Rasulullah, man takallama ma'allah fal yaqra'il Quran. Man aroda ayat takallama ma'allah fal yaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang, berkomunikasi, bersua dengan Allah, fal yaqra'il Quran, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sedang baca Quran itu kita sedang melakukan komunikasi dengan Allah. Karena Quran itu kalam Allah, insya Allah. Jadi kalau dibaca turun rahmat Allah, hati akan tenang, pikiran bersih, nggak macam-macam. Insya Allah. Perbanyak tadarus, karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Setiap bulan Ramadan datang, itu malaikat Jibril secara khusus menghadap kepada Rasulullah, duduk di dekat Rasulullah, khusus untuk mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah selama 1 bulan tuh khusus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, tingkatan puasa awal. Kita lanjut. Yang kedua, pengertian puasa khawas. Udah jam 10 tuh. Kira-kira kuat ya sampai jam 12 ini? Kuat ngantuknya, kuat tidurnya, apa kuat meleknya? Saya tadi waktu menyampaikan khutbah Jumat ya amin, kesel banget tuh. Saya lagi khutbah, ada yang kuat, kenceng lagi. Wah, untung saya buat tahan emosi. Itu kalau buat tahan saya lempar pakai itu orang lah, nggak sopan banget itu. Lagi dengan khutbah, gua dikencengin pakai suara. Kita nggak punya adab itu. Nah, ini tolong diperhatikan nih, di pengajian lagi begini lagi sih. Kalau kita ngantuk muak, usahakan jangan sampai keluar suara. Itu nggak sopan, itu nggak adab. Tutup, usahakan sekecil mungkin. Jangan
bersuara kenceng balik, mulutnya mangap, wah kayak orang. Gak punya adab banget, gak punya tata susila, tata krama, kesopanan. Nih, saya pernah menemukan hadisnya, kalau ada orang beriman menguap, kemudian bersuara, mulutnya mangap, itu diketawain setan. Setan yang ada di sampingnya ngetawain dia, ngetawain. Itu ada hadisnya. Tutup, usahakan sekecil mungkin suaranya, jangan dibuka semua. Apalagi di depan khotib, di depan taklim, waduh, itu gak punya adab itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma shaumul khawas, dan adapun bermula yang dimaksud puasa khawas, bahwa shaumus sholihin, maka bermula puasa khawas itu adalah puasanya orang-orang yang sholih. Kapul jawari anil asam, yaitu puasa dengan cara mencegah, menahan seluruh anggota badannya, dari mulai kedua mata, hidung, kedua telinga, lisan, perut, kedua tangan, kemudian alat kelamin, kedua kaki, pokoknya seluruh anggota badannya itu ditahan, dicegah anil asam, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan, dari ucapan-ucapan yang dipandang dosa oleh hukum agama. Berarti puasa khawas ini bukan hanya puasa perut menahan lapar dan minum saja, bukan hanya sekedar puasa perut menahan lapar dan haus saja, akan tetapi juga puasa seluruh anggota badan. Jadi anggota badannya berpuasa, artinya ditahan, dicegah dari melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi puasa menyeluruh, totalitas, integral, seluruh anggota badan puasa. Karena pengertian puasa, puasa itu kan bahasa Qur'annya as-shaum. As-shaum itu maknanya al-imsak. Jadi as-shaum lugatan al-imsak. Pengertian shaum atau pengertian puasa secara bahasa adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Berarti pengertian puasa secara bahasa, kita harus mampu menahan diri kita, menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan dosa. Itulah puasa. Nah, akan tetapi puasa khawas yang akan kita jalani tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, kecuali apabila kita mudawamah, apabila kita melanggengkan, mengistiqomahkan, memulajamahkan 5 perkara. Artinya ada 5 perkara yang harus kita dawamkan, yang harus kita biasakan, yang harus kita langgengkan, kita istiqomahkan, kita jaga, sehingga yang 5 perkara ini seakan-akan menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang ingin puasanya mencapai puasa tingkatan khawas. Artinya kalau salah satu dari yang 5 perkara ini diabaikan, dilalaikan, ditinggalkan, sampai kapanpun dari tahun ke tahun tetap kita puasanya ada di level pertama, tingkatan paling rendah, puasa awal, gak ada peningkatan. Baik, yang 5 perkara. Al-awalu yang pertama nih, Ghodul basori an kulima yudamu syar'an. Ghodul basori itu artinya memejamkan mata. Jadi kalau kita lagi puasa, kita disuruh banyak memejamkan mata. Bawa motor, matanya jangan melek, malah tadi gua nabrak dia listrik. Ke pasar jalan, mata merem.
Ya, keluar rumah ke toilet mata merem, tahu-tahu jatuh aja. Mata kuda. Mata kuda. Ya itu kalau diartikan secara saklek. Tapi maksudnya kita harus berusaha menjaga pandangan matanya, jangan jelalatan, jangan diumbar. Jadi matanya jangan mata keranjang, kata Pak Sartono, matanya mata kuda. Kalau nggak sengaja ngomong ya? Hah? Nggak sengaja atau nggak sengaja nih? Disengaja. Ya, di mulutnya mengatakan nggak sengaja, di hatinya asik rezeki. Nah, itu namanya munafik itu. Kalau sekali kan Mulutnya mengatakan nggak sengaja, tapi hatinya seneng lihat orang perempuan ABG. Itu bukan nggak sengaja, batin itu bang. Ya memang kata Sayyidina Ali, najratul ulalaka wasannya alaika. Penglihatan pertama itu rezekimu. Maksudnya terlihat. Kalau terlihat berarti nggak ada unsur kesengajaan. Nah kalau nggak ada unsur kesengajaan, namanya terlihat. Itu menurut para ulama fikih itu namanya khoto'u ghairi amdin, kesalahan yang tidak disengaja. Nah itu kata Sayyidina Ali, itu rezeki kamu. Itu pandangan pertama. Tapi setelah pandangan pertama dilanjut pandangan kedua, ada terus dipelong terus. Nah itu kalau dipandang terus itu bisa jadi muncul pandangan kedua, ketiga, keempat, lima, sampai pandangan ke 1000, tergantung lamanya memandang. Iya, sampai di bawah ruangan itu perempuan dinikahin. Nah alasannya malaikat kata Sinari. Nah pandangan kedua seterusnya itu berarti ada unsur kesengajaan. Nah itu dosa buat kamu. Nah begitu lihat gak sengaja, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dilihat lagi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi jalan-jalan itu rezeki. Astagfirullahaladzim. Nah itu namanya mempermainkan hukum agama. Itu namanya berolok-olok dengan hukum agama. Ngece itu namanya. orang yang lain juga ya. Hah? Orang yang lain. Maksudnya? Kan kalau kejadian saya gitu, datang astagfirullahaladzim, turun, datang lagi astagfirullahaladzim, turun, astagfirullah. Iya itu masuk pandangan kedua dan seterusnya. Masuk. Walaupun orangnya berbeda, tetap masuk pandangan kedua dan seterusnya. Karena walaupun orangnya berbeda muka, berbeda nama, berbeda alamat, berbeda tempat tinggal, tetap juga itu Allah yang dilihatnya. Nah, kalau itu namanya beda-beda nanti. Jadi banyak karakternya nanti. Para jamaah, itu yang pertama. Kalau kita ingin mencapai puasa jaga mata. Jangan diumbar, jangan jelalatan, jangan mata keranjang. Tapi matanya dipelihara, dijaga. Kita tanamkan dalam hati, ya Allah engkau beri aku mata, aku bersyukur sehingga bisa melihat. Tapi ini hakikatnya titipan darimu ya Allah. Tentu engkau menitipkan mata ini agar aku gunakan sesuai dengan ridhomu. Ya Allah ampuni aku ketika aku menggunakan mata darimu, aku melihat itu, melihat yang haram. Aku berdosa telah mengkhianati amanatmu ya. Begitu, jangan malah justru digunakan untuk berbuat dosa. Gunakan sesuai dengan amanat Allah. Karena ini titipan dari Allah mata ini. Coba jawab, mata buatan siapa itu? Bersyukurkah kita dikasih mata? Syukur bisa melihat. Coba kalau buta. Nah maka buktikan rasa syukurnya dengan cara mata digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Melihat Al-Quran, melihat wajah para ulama, para kiai yang itu mengandung nilai ibadah. Melihat wajah jabla yang lucu. Jadi kalau kita ngeliat cara ini kan, nah itu hawa nafsu. Cuma kalau kita ngeliat sahroni gimana tuh? Sahroni malam hari. Udah jawab aja sendiri sama kamu. Entah itu ngobrol di luar kita ngopi lah. Kita lanjut. Yang kedua, wasani ibdul lisani anil gibati wal kidbi wan namimati wal yaminil gomus.
supaya mencapai tingkatan puasa khawas. Maka yang kedua yang harus mudawamah, yang harus dilanggengkan, dibiasakan, dijaga adalah menjaga lisan. Lisan ini adalah alat untuk bicara. Maksudnya menjaga ucapan, menjaga pembicaraan, menjaga perkataan, menjaga omongan. Pertama, anil gibati. Jaga ucapan kita, jangan sampai berkata gibah atau menggunjing orang lain. Kalau kita lagi puasa tapi ngomongin orang lain, ngobrol sama teman kita, jelek-jelekin orang lain, itu hilang pahala puasanya. Kan yang rugi kita sendiri. Kita capek-capek puasa, nahan lapar, nahan haus, padahal di rumah banyak makanan kita tahan. Iya, anak aing dahang itu puasa bukan ada guna lain. Nah, kita mau puasa, kita puasa ngomong, karena neraka pisan 500 tahun di neraka. Sayang, yuk kita sayangi ibadah yang kita lakukan. Siapa lagi akan menyayangi ibadah kita yang kita lakukan? Siapa lagi akan menjaga ibadah kita yang kita lakukan kalau bukan diri kita sendiri? Kita harus sayang atuh sama ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita jadi sia-sia, nggak ada pahalanya. Padahal pahala puasa besar banget itu. Nanti akan gembira nanti surga. Nah itu. Yang kedua, wal kadibi, dari berkata dusta. Yang ketiga, wan namimah, dari perkataan namimah, mengumpat atau memfitnah orang lain. Yang keempat, wal yaminul ghamus, dari melakukan sumpah palsu. Nah itu yang kedua tuh. Pertama, jaga mata. Kedua, jaga lisan. Yang ketiga, wasalisu kapul ujuni anistimai kulimakul, menjaga telinga. Telinga ini adalah alat untuk mendengar. Maksudnya menjaga pendengaran kita. Jangan sampai pendengaran kita, jangan sampai telinga kita digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh agama. Contoh sedang puasa, dengerin musik-musik yang mengandung atau yang berbau syahwat, musik-musik yang tidak berfaedah, musik-musik yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, musik-musik yang di dalamnya mengandung unsur-unsur maksiat lah, yang nggak ada manfaatnya. Nah daripada mendengarkan itu mendingan kita setel tuh tadarus Al-Qur'an. Sudahlah kita malas baca Quran, minimal kita dengerin tadarus Al-Qur'an di HP atau dengerin sholawat atau dengerin ceramah agama daripada dengerin musik-musik. Madu di tangan kananku, pret. Racun di tangan kiriku, pret. Itu kan gak ada manfaatnya. Itu hanya mempertulikan hawa nafsu untuk kesenangan hawa nafsu. Nah gitu. Itu yang ketiga. Apa? Menahan telinga, mencegah telinga, jangan sampai digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci